siang semuanya. Oke. Film pendek itu sebenarnya adalah salah satu bentuk film yang paling kompleks. Jadi film pendek itu bukan film panjang yang dipendek-pendekkan, karena berbeda sekali film pendek dan film panjang. Dalam film pendek itu ada pengenalan, ada permasalahan, ada penyelesaian, dan durasi penceritaan. Kita bicara tentang durasi penceritaan. Jadi kalau di dalam film pendek masih bisa disebut film pendek itu 50 menit itu masih bisa dibilang film pendek ya. Nah, tapi kalau di BCA Sofia ini karena kita dibatasi dalam waktu yang hanya 5 menit, otomatis itu harus bagaimana caranya pengenalan, permasalahan, dan penyelesaian itu bisa terangkum dengan baik dalam durasi waktu yang dibatasi yaitu hanya 5 menit. Jadi pengenalan tokoh itu harus sekali bisa paling tidak pengenalan tokoh itu paling tidak harus bisa secepat mungkin dirasakan oleh penonton. Terus permasalahan harus bisa dihadirkan secepat mungkin dan penyelesaian. Tapi ini semua nggak baku karena buat aku film pendek itu bebas sekali. Maksudnya bisa tidak ada tokohnya, bisa tidak ada masalah sama sekali, bisa pula tidak ada penyelesaian. Itu film pendek menurut aku. Jadi emang kita bebas sekali bisa berekspresi dalam film pendek gitu. Apalagi kebetulan kan di sini 5 menit. Otomatis bagaimana caranya kalian bisa menghadirkan sesuatu yang menarik sekali, yang bisa memberikan penonton itu bisa stay untuk menonton film kalian sampai akhir. Saat melihat dan saat selesai mereka menonton, dia mendapatkan impresi yang luar biasa. Buat aku itu akan menjadi nilai plus gitu. Karena apa? Karena film pendek bagaimana caranya kalian bisa kalau bicara kasarnya adalah kayak menghantam penonton dengan ide yang luar biasa hebat gitu. Ini ya, variasi dalam film pendek itu adalah cara bertutur, sudut pandang, dan idea. Kenapa cara bertuturnya berbeda kalau dalam film pendek? Karena buat aku di film pendek itu kita bisa cara bertuturnya tuh bisa sangat liar sekali. Ini bisa berlaku juga buat film panjang, tapi buat aku kalau di film pendek itu cara bertuturnya itu kita benar-benar bisa bebas sekali. Terus sudut pandangnya juga bisa bebas, jadi sudut pandangnya bisa dari manapun. Jadi kalau cara bertutur tuh kita bisa memulainya dari akhir, misalnya seperti itu. Terus flashback sudut pandang itu bisa dari manapun. Bisa dari misalnya film kalian berbicara tentang kucing, jadi kucing yang mengantarkan cerita ini, misalnya seperti itu. Tapi secara visual harus jelas dan kuat. Karena apa? Karena film pendek itu nggak juga hanya dibuat absurd tapi nggak ada ujungnya yang nggak jelas gitu. Kalau kalian menggunakan simbol, gunakanlah simbol-simbol yang mungkin relevansi atau paling tidak umum gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan simbol yang sulit, mungkin hanya sebagian orang yang bisa baca. Tapi kalau menggunakan simbol-simbol yang emang ada maksud dan tujuannya dengan jelas dan baik, kita bisa tangkap. Terus ide. Film pendek itu idenya harus banget keren gitu. Karena kan pendek, waktunya 5 menit, idenya harus super banget, harus paling tidak idenya itu baru. Walaupun ya tidak ada yang pernah baru, sudah tidak ada yang baru gitu ya. Tapi kita bisa menginovasi gitu. Jadi melakukan inovasi dalam sebuah ide itu buat aku akan menjadi sangat menarik dan nilai plus gitu. Oke, karena kebetulan di BCA Sofia itu adalah temanya adalah Indonesia Muda, Indonesia Kaya Budaya. Misalnya kalian timnya lengkap, ada yang dari mana, cari yang paling kalian paham tema yang mau kalian ambil. Karena kenapa? Dengan begitu kalian tidak akan mati ide atau tiba-tiba stuck di tengah jalan. Wah, udah gue nggak ngerti deh, udah stay gitu misalnya. Tapi kalau kalian paham dengan idenya, dengan tema yang mau kalian angkat, otomatis itu akan memudahkan kalian untuk berkarya. Yang pertama itu cerita. Cerita itu harus kuat sekali seperti yang tadi aku udah bilang. Karena kita berbicara sangat pendek, otomatis ceritanya harus powerful. Nah, kedua, penokohan. Buat aku dalam film pendek jangan terlalu banyak tokohnya. Karena kenapa? Karena bagaimana caranya dalam film pendek itu kita cepat mengidentifikasi tokoh. Jadi jangan terlalu banyak film pendek tiba-tiba ada 10 gitu pemainnya. Nah penonton belum tahu ini A, ini B, ini apa, ini C, tohnya udah habis gitu kan. Nah jangan sampai, jadi buat aku 3 itu udah maksimum gitu. Nah terus pemeran, ini kebetulan kan dinilai juga ya. Jadi buat aku sering beberapa kali menjadi juri di film pendek. Aku sedikit kecewa kalau tiba-tiba misalnya ada tokoh di film itu ibu-ibu, tapi yang main anak-anak umur 20 terus di make up. Buat aku sayang gitu, ceritanya udah bagus tapi kita sebagai penonton nggak percaya gitu. Kita tidak percaya sehingga akhirnya saat nonton tuh kita tidak enjoy.
gitu. Jadi buat aku, kalau emang di film kalian ada nenek-nenek misalnya, ya casting lah nenek-nenek, atau nenek kalian dipakai gitu kan, nenek temennya. Pasti kok, apalagi zaman sekarang nih teman-teman pasti banyak pada jago acting. Pemeran yang baik akan menguatkan tokohnya dan otomatis ceritanya akan mengalir gitu. Terus kru, kalau bisa krunya lengkap, otomatis kita bisa diskusi bareng, bisa ngobrol bareng, terus punya point of view yang berbeda. Terus yang terakhir adalah ending. Nah, di film pendek nggak perlu ada ending juga nggak apa-apa. Film pendek yang baik itu adalah diawali dan diakhiri di tempat yang sama. Tapi itu buat aku. Aku suka sekali kalau lihat film pendek diawali dan diakhiri di tempat yang sama. Buat aku itu kayaknya pecah gitu loh. Enak gitu nontonnya. Kayaknya dia bertutur dengan cara yang sangat indah gitu dan udah matang gitu. Jadi bagaimana dia membuka dan mengakhirinya dengan sangat cantik. Nah, itu keren sekali buat aku. Tapi film pendek itu tidak harus diakhiri. Film pendek bisa dibuat open end, bisa dibuat berakhir apapun lah. If you want to do a film, still a camera, still a raw stock, sneak in a lab and do it. Werner Herzog, screenwriter, film director, actor, and opera director. Alright, thank you. Yeay, terima kasih Mas Arif.